Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Suryaningsih dari Prodi Akuntansi dengan inti M262201012. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang segmen operasi. Segmen operasi, konsep dan karakteristik segmen operasi. Yang A, konsep laporan segmen operasi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh entitas dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan melakukan diverifikasi usaha agar dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit yang baru. Yang kedua, PSAK 5 segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Yang ketiga, informasi tersebut sangat penting untuk membantu penggunaan pelaporan keuangan lebih memahami kinerja perusahaan, menilai prospek perusahaan, memproyeksi arus kas masa depan, dan membuat penilaian yang lebih tepat tentang entitas keseluruhan. Selanjutnya, PSAK 5 hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang dan ekuitas di pasar publik. Selanjutnya, dengan menerapkan PSAK 5, entitas atau entitas publik wajib mengungkapkan informasi segmen operasi dalam catatan atas laporan keuangannya. Yang B, definisi segmen operasi. Menurut PSAK 5, segmen operasi adalah salah satu komponen dari entitas yang pertama terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban atau termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua itu hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Yang ketiga itu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi adalah bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Yang C, penentuan segmen operasi. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan segmen operasi. Langkah yang pertama itu menentukan segmen operasi. Yang kedua, segmen dilaporkan. Segmen yang dilaporkan adalah segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentuan segmen operasi dan melebihi ambang batas kuantitatif. Yang A, ambang batas kuantitatif, ambang batas 10%. Menurut PSAK 5, entitas melaporkan informasi yang memiliki ambang batas kuantitatif berikut. Yang A, pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dari penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua operasi. Yang B, laba rugi absolut lebih 10% dari laba yang absolut dari mana yang lebih besar, gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi. Yang C, memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Selanjutnya, yang B, pengukuran dan pengukuran. Unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen. Yang kedua, dialokasikan dengan dasar yang wajar. Yang ketiga, entitas menjelaskan pengukuran segmen antara lain. Yang pertama itu dasar akuntansi. Yang kedua, sifat perbedaan pengukuran segmen dan pelaporan entitas. Yang ketiga, sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan segmen. Yang keempat itu sifat dan dampak dari alokasi yang tidak sistematis. Selanjutnya, pengungkapan. Berdasarkan PSAK 5, segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dan aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi.
Berdasarkan PSAK 5, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum, yaitu faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dapat dilaporkan milik entitas. Yang kedua, pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kriteria penggabungan. Yang ketiga, jenis operasi dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Yang kedua, informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Yang ketiga, rekonsolidasi dari total yang pendapatan segmen. Laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terdapat jumlah terkait dalam entitas. Selanjutnya, yang ketiga, pengungkapan pada level entitas. Yang A, informasi produk dan jasa. Yang B, informasi wilayah geografis. Yang C, informasi pelanggan utama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.